Tidak ada yang kebal hukum adalah slogan yang sangat disukai oleh kaum kiri ini, kecuali ketika mereka sendiri yang bermasalah. Karena mereka tentu saja merasa jauh lebih tahu daripada berita. Dan tidak ada yang melakukan ini lebih baik daripada kaum kiri. Tapi tidak ada yang melakukannya lebih baik lagi selain selebriti-selebriti kiri. Dan hari ini, di episode spesial kita tentang orang-orang yang berpikir mereka bisa lolos dari apapun, karena kenapa tidak, kita akan membahas tentang Sunny Hostin. Jadi, untuk kalian yang belum tahu, dia adalah pembawa acara The View. Dan tentu saja, semua hal yang berkaitan dengan The View kalian tahu. Semacam komentar-komentar seperti itu. Dia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Tentu saja, kita akan membahas berikutnya sebentar lagi. Di sini, dia sedang membicarakan Trump, karena dia adalah seorang kriminal dan tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di atas hukum. Tapi sekarang, setelah putranya mendapat masalah hukum, dia berpikir bahwa dirinya berada di atas hukum. Berikut adalah rincian dari cerita ini. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Kami sudah didakwa, urusan senjatanya sudah selesai. Lonnie Hostin dari The View. Dia tampaknya mencoba menggunakan status selebritinya untuk membantu putranya lolos dari dugaan tindak pidananya. Sekarang, untuk menggambarkan situasinya, putranya sedang berlari dan diduga masuk tanpa izin ke properti pribadi. Dan ketika dia dihentikan oleh polisi, usianya 24 tahun kalau tidak salah. Dia langsung menelpon ibunya yang terkenal itu. Dia menelpon ibunya untuk datang ke lokasi kejadian dan membantunya. Sekarang, menurut sumber kami, dia langsung datang dan mulai berkata, "Apakah kalian tahu siapa saya?" Oke, selain fakta bahwa, ya, itulah yang dia lakukan, yang sangat memalukan, pria ini kuliah di Harvard. Dan kamu pasti mengira, atau dulunya kuliah di Harvard. Dan kamu pasti berpikir, seseorang yang bisa masuk Harvard pasti mampu menghadapi masalah sendiri. Tapi tidak, tidak, tidak. Kita semua tahu bagaimana dia bisa masuk Harvard. Saya Sunny Hostin dari The View. Saya adalah salah satu co-host di The View. Saya tidak peduli jika kamu Humpty Dumpty. Anakmu masuk tanpa izin. Anakmu benar-benar masuk tanpa izin. Dan kamu adalah pakar hukum di The View. Jadi sekarang, Sunny Hostin dan semua pakar hukumnya. Dia adalah pakar hukum di The View. Wah, itu membuat seluruh cerita ini jadi jauh lebih buruk. Saya tidak tahu, karena saya benar-benar lebih memilih makan kadal daripada menonton The View. Killian. Dia memutuskan untuk mewakili putranya dalam perkara ini, dalam kasus masuk tanpa izin ini. Dan dia mengirimkan surat kan? Dia mengirim surat kepada jaksa wilayah yang intinya mengatakan, putra saya lulusan Harvard, putra saya adalah atlet junior olimpiade, dia adalah warga negara yang luar biasa. Biar saya jelaskan. Putra Anda lulusan Harvard, tapi dia tidak bisa membaca tanda dilarang masuk. Inilah alasan mengapa Anda sebaiknya tidak mengirim anak Anda ke Universitas Ivy League, oke? Maksud saya, Link benar sekali. Kita akan membahas komentar lainnya sebentar lagi. Tapi saya ingin kita terlebih dahulu melihat apa yang sebenarnya terjadi di acara ini. Kalian siap? Sungguh menyakitkan untuk ditonton. Biasanya, ini adalah tuduhan pelanggaran ringan. Kami merendahkannya menjadi pelanggaran saja, oke? Saya tahu kamu kesal. Kami melakukannya hanya sebagai pencegahan. Karena, sekali lagi, seperti yang sudah saya jelaskan di telepon, selain ilegal, yang sebenarnya jauh dari inti masalah, ini juga berbahaya. Ngomong-ngomong, ibuku seorang pengacara, tidak apa-apa. Siapa namamu? Siapa namamu? Pak, saya Brian. Brian, apakah itu nomor lencanamu 2814? Ya, jadi alasan kami mementikan Anda, ini adalah pelanggaran masuk tanpa izin di sini. Maaf, tadi itu terbuka di sana. Saya cuma sedang lari di sini. Kamu datang dari mana? Halo? Iya, oke maaf, saya hanya melihat saja. Terbuka untuk saya, jadi saya langsung masuk saja. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya. Saya benar-benar tidak peduli jika seseorang berjalan ke suatu tempat, tapi kalau ada tanda dilarang masuk, seharusnya tidak dilakukan. Masalah saya bukan pada tindakannya. Ya terserah, dia memang bodoh. Tentu saja, dia bodoh. Dia diterima di Harvard. Dan sekarang saya tidak mengatakannya dengan enteng lagi. Tapi saya tidak suka kenyataan bahwa ibunya merasa bisa lolos dari apapun hanya karena dia terkenal. Itu yang mengganggu di sini, tahu kan? Maksud saya, siapa peduli kalau kamu berjalan ke suatu tempat? Maksud saya, mungkin itu memang ilegal. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Tapi itu tidak cukup besar untuk jadi berita besar. Yang jadi sorotan di sini ibunya, bukan dia. Ini dianggap sebagai pelanggaran masuk tanpa izin. Ini tindak pidana masuk tanpa izin. Alasan kenapa ini jadi masalah besar, orang sering tertabrak kereta api. Kami jelas ingin mencegah itu. Tolong, bisakah Anda? Tolong pegang ponselnya. Ya, baterai ponselku tinggal 2%, FYI. Oke. Jadi ya, ini adalah pelanggaran masuk tanpa izin. Ini masalah besar. Kami tidak ingin orang-orang tertabrak kereta api. Inilah sebabnya kami bisa menindaknya, oke? Apakah kamu membawa identitas? Ya, oke. Di mana itu? Itu ada di ponsel saya kalau Anda melepas casingnya. Bilang pada Gomez, ibumu adalah jaksa federal. Ya. Hai Bu, apa kabar? Ini petugas Gomez. Anak ibu baik-baik saja. Halo, apa kabar? Ini ya, jaksa federal. Oke, anak saya. Dia lulusan Harvard. Dia punya kehidupan yang baik. Dia bukan penjahat. Dia tidak punya catatan kriminal. Tidak ada riwayat kriminal. Ya, tidak. Saya mengerti itu. Ngomong-ngomong, oke, baik. Apa? Maksudku,
Kurasa dia mencoba mengatakan kalau dia bukan orang jahat yang suka masuk ke area terlarang. Dia benar-benar luar biasa. Masalahnya, seperti yang sudah saya bilang ke putra Anda, ini dianggap sebagai tindak pidana masuk ke area terlarang. Jadi selain ilegal, sebenarnya sangat berbahaya baginya berlari di rel kereta api. Anda tahu, kami sering mendapat orang yang tertabrak. Oke. Ayo hubungi ibuku lewat telepon. Tentu saja, Bu. Hai, Bu. Hai Bu. Hai Bu. Hai Bu. Hai Bu. Aku butuh bantuanmu, Mama. Hei, aku senang kau bilang begitu. Aku sudah dapat ponselku. Tentu saja. Dan jika ponselnya mati, bisakah aku dihubungi? Tentu saja. Jadi, ya cukup bilang saja padanya. Tuan, 1, ini petugas Gomez. Hai petugas Gomez, saya sekitar 4 menit lagi sampai. Oke, tidak masalah. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Jadi saya akan memberi putra Anda surat panggilan untuk hadir. Saya yakin Anda tahu apa itu. Saya akan jelaskan semuanya, kemana dia harus melapor dan sebagainya. Karena itu adalah tindak pidana masuk tanpa izin di tempat dia berada. Biasanya itu dia akan mencoba untuk, tunggu sebentar. Biasanya itu pelanggaran ringan. Jelas, kami menurunkannya menjadi pelanggaran biasa karena, dengar, dia tidak punya catatan apapun. Dia sangat kooperatif dengan kami. Tapi untuk saat ini, kami harus memberinya surat panggilan. Pak Polisi, Apakah itu benar-benar true? Ini anak kecil yang tidak melakukan apa-apa. Dia lulusan Harvard dan peneliti di Yale. Dia mengajar geometri kepada... Saya mengerti itu. Dengar, sejujurnya aku memang sedikit mengerti, Sony. Maksudku, kalau anakmu itu sempurna. Oke, bukan berarti aku tahu anaknya sempurna. Tapi dia orang yang hebat dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dia hanya melakukan sesuatu yang agak bodoh. Dan sekarang, dia akan punya catatan. Itu sesuatu yang bisa membuat kebanyakan ibu panik. Aku sangat menghormati itu. Sekali lagi, masalahku di sini lebih ke soal, kamu tahu, sikap merasa penting itu. Tidak. ini bukan sesuatu yang kriminal. Dia hanya harus hadir. Aku sederhanakan jadi pelanggaran. Hanya itu saja. Jadi ini bukan pelanggaran ringan. Ini hanya turun level. Aku benar-benar menuliskannya untuk 140,05. Ini pelanggaran masuk tanpa izin. Dia harus hadir. Memang merepotkan. Aku mengerti itu. Tapi dengan segala hormat, Bu, aku tetap punya tugas yang harus dilakukan. Dan kita harus mencegah orang-orang berada di rel. Karena sekali lagi, Selain itu aku mengerti, tapi yang aku minta darimu adalah, begitu jaksa atau hakim menerima ini, yang harus dia lakukan hanyalah membayar denda. Dan memang ada hukumannya. apa yang terjadi jika kamu tidak melakukannya? Tunggu sebentar. Apa yang terjadi kalau kamu memutuskan aku akan menuliskan ini? ya, kamu tahu, kami punya kamera di mana-mana. Kamu tahu, kalau kami tidak melihatmu, pasti ada yang melaporkannya. Benar, kamu tahu, terlalu banyak kereta yang keluar masuk di sana untuk tidak mengetahuinya. Aku benci mengatakannya. Rekanku bilang, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaannya memang seperti ini. Dengar, aku benar-benar menghargai sikapmu yang tenang soal ini. Kamu tahu, kami tidak membuat golmu. Dan kami melakukan itu demi keselamatan kami dan semua itu. Dan sebagainya. Hai, apa kabar? Aku petugas Gomez. Tidak masalah. Aku minta maaf soal ini, tapi kamu tahu, memang begini. Jadi, seperti yang sudah aku jelaskan padamu, biasanya ini adalah pelanggaran ringan. Kami menurunkannya menjadi pelanggaran saja, oke? Aku tahu kamu kesal. Kami hanya melakukannya sebagai pencegahan. Karena, sekali lagi, seperti yang sudah aku jelaskan padamu di telepon, terlepas dari soal legalitas, ini juga berbahaya. Maksudku, jadi memang seperti itu saja. Bisakah kamu memberinya peringatan? Saya tidak bisa saat ini. Saya harus menuliskan pelanggaran ini. Dan seperti yang saya katakan, biasanya ini hanya pelanggaran ringan atau diturunkan menjadi pelanggaran biasa. Jadi dia benar-benar dikenakan pasal 140,05. Itu tidak akan tercatat di rekam jejaknya. Itu tidak akan mempengaruhi dia selama setahun. Tidak akan. Kalau dia bertanya banyak tentang lisensinya, sama sekali tidak. Ya, tidak. Itu tidak akan mempengaruhi dia selama setahun. Kita tidak bisa. Tidak, saya mengerti. Saya benar-benar tidak tahu. Hei. Apa kabar? Ini putra saya. Maksud saya, dengar, saya tahu dia mengajar dan ini mungkin bisa merusak karirnya, bla bla bla. Tapi tidak akan, karena video ini akan menjadi sangat viral sehingga seperti ini kelihatannya buruk, teman-teman. Ini kelihatannya buruk. Nah, itu dia. Mereka pikir mereka di atas hukum. Dengar, aku tidak berpikir dia benar-benar melakukan sesuatu yang salah. Itu berbahaya. Jangan lari di rel saat ada kereta. Itu bodoh. Tapi, aku seorang jaksa federal. Itu bukan hal yang seharusnya kamu katakan. Itu memang bukan hal yang seharusnya kamu katakan. Maaf semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.